Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Agus Academy, belajar skripsi dari nol. Nah teman-teman semua, apa kabar di seluruh Nusantara? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengerjakan skripsi dari rumah ya. Memang sekarang lagi pandemi ya, jadi sabar aja. Tapi ya, tetap melakukan apa yang harus dilakukan, yaitu mengerjakan skripsi atau lagi nyiapin skripsi ya. Nah teman-teman semua, bagi kalian yang mungkin saat ini udah selesai mengerjakan penelitiannya atau dalam progres mengerjakan penelitian, kemudian lagi masa bimbingan kan. Nah kemudian tiba-tiba dosen pembimbing kalian tuh ninggalin kamu gitu. Ninggalin kamu dalam tanda kutip gitu. Maksudnya gimana nih? Maksudnya gini, jadi kemarin kamu udah bimbingan nih minggu kemarin misalkan ya, semuanya oke, kamu hantar revisian oke, nggak ada komen-komen yang nadanya negatif, kemudian ya everything was just fine gitu kan, intinya seperti itu. Kemudian tiba-tiba ini biasanya seminggu ada kontak, ini 2 minggu, 3 minggu nggak ada kontak gitu. Ya, apa yang harus dilakukan? Nah, apa yang harus dilakukan kira-kira? Nah, ada 2 pilihan sebenarnya kalau kamu saat ini menghadapi situasi yang semacam itu. Ya, pilihan yang pertama adalah kamu santai aja. Ntar ditelepon atau di WhatsApp sama dosen pembimbing. Dek, gimana? Kamu kok lama nggak bimbingan gitu. Habis itu kamu siapin, oke Pak, dalam 3 hari insya Allah saya silakan revisian itu. Pilihan pertama kayak gitu nih. Tapi sebenarnya, apa yakin nih dosen pembimbing kamu bakal kontak kamu gitu? Dia kan bimbingannya banyak gitu. Kamu bukan satu-satunya orang yang dibimbing gitu. Yang pertama. Kedua, kamu yakin nih beliau ini punya waktu gitu. Kan sibuk juga, ada penelitian, ada pengabdian, ada mengajar juga dan sebagainya gitu. Apalagi sekarang ngajaran juga online dan itu membutuhkan effort tersendiri bagi seorang dosen untuk menyiapkan materi dengan sebaik-baiknya, apalagi yang harus direkam ya. Memastikan flawless itu, nggak ada masalah, nggak ada salah ya. Jadi bedanya itu kalau dosen itu ngajar depan kelas langsung live dan kamu dengerin itu ada salah-salah bisa langsung direvisi gitu. Itu sisi positifnya. Jadi ya nggak ada persiapan secara khusus. Tapi ya kalau misalkan kami ini para dosen harus merekam mata kuliah kami ini dalam satu rekaman, maka pastikan rekaman itu nggak ada salah, nggak ada informasi yang salah satupun. Meskipun manusia ini tempat hilaf dan salah ya, tapi dalam memberikan materi itu harus benar yang disampaikan. Itu tantangan tersendiri loh. Jangan dikira itu gampang gitu ya. Jadi mungkin dosen kamu sibuk gitu. Nah terus kamu milih yang pertama tadi, santai aja gitu. Ntar juga ditelepon gitu. Yakin nih bakal ditelepon. Atau kamu milih pilihan yang kedua. Kamu terus mengerjakan apa yang bisa dikerjakan itu. Kalau revisian kemarin terakhir udah dikerjakan, kamu langsung move on. Misalkan kemarin di bab 2 udah selesai nih ya. Kamu langsung bab 3 lanjutin. Meskipun belum ada instruksi dari dosen pembimbing kamu. Kamu lanjutkan ke ngerjain bab 3. Bikin flowchart, menentuin tabel ada tabel apa aja, kemudian menjustifikasi variabel, independent variabel, dependent variabel, bagaimana kemudian rencana penelitian seperti apa dan sebagainya. Apakah kamu milih yang kedua gitu? Masing-masing punya konsekuensi. Kalau yang pertama jelas kamu relax, santai begitu ya. Enjoy life sedikit lah gitu kan, semester 7 gitu, apalagi kamu semester 9 misalkan. Relax sedikit gitu, lagian juga bisa alasan, oh Pak ini kuota habis itu kan. Alasan klasik misalkan seperti itu. Atau kamu milih yang kedua. Yang jelas kalau yang kedua tuh nggak nyaman banget karena kamu terus tense ya. Selesai udah ngerjain lagi. Tapi benefitnya apa kalau kamu milih yang kedua ya? Kapanpun dosen kamu ready ngontak kamu, Dek, kapan kamu belum menyerahkan revisian? Oke Pak, bisa saya kirim nanti sore ya? Atau bisa saya kirim nanti sore boleh Pak? Nah gitu. Oke Dek, silakan dikirim email lah. Kamu udah siap gitu. Nah gitu. Jadi semua ada konsekuensinya. Jadi inilah sebuah kondisi ya
yang kadang melalaikan mahasiswa ketika dosen pembimbing dalam tanda kutip meninggalkan bimbingannya. Itu sebenarnya dia nggak meninggalin gitu, karena emang dia sibuk segala macam, semua lupa gitu. Tapi yang kadang-kadang nggak sadar, mahasiswa itu juga terlarut dalam fenomena lupa tadi itu. Jadi dosennya juga sibuk, kemudian mahasiswanya juga dalam tanda kutip agak cuek juga gitu. Jadi ketika ditanya, dia udah ada revision belum? Udah bikin revisi belum? Ini Pak sedang dikerjakan, padahal itu sebulan yang lalu gitu. Yakin 1 bulan ini mengerjakan sesuatu? Biasanya revisian nih agak pening, sampai rumah nggak direvisi gitu ya. Besok. Istilahnya tuh tarsok, entar besok gitu. Tahu-tahu lupa gitu. Ya lupa, 2 minggu baru dikerjain. Setelah ketemu, loh ini kok belum direvisi? Lupa itu. Ya lupa, karena nggak langsung dikerjain, itu masalahnya gitu. Nah, jadi silakan kamu bisa pilih, apa kamu milih pilihan yang pertama, pilihan santai ya, nunggu di telepon, setelah itu kamu minta waktu 3 hari lagi untuk ngebut revisian itu, atau kamu melakukan yang nomor 2, segera selesaikan apa yang diminta revisinya ya. Dikembangkan, kemudian kalimatnya, referensinya ditambah dan seterusnya, tambahi referensi jurnal internasional, kutipannya diperbagus, diparafrase segala macam. Nah, kalau mengenai teknik parafrase dan bagaimana melakukannya, semua ada di video channel Agus Academy. Kamu bisa tinggal belajar. Kemudian kamu dikomentarin reviewnya kurang ya. Untuk review kamu pun bisa belajar bagaimana cara mereview yang baik. Naratif review misalkan, kamu bisa belajar langsung di situ. Kamu bisa terapkan tipsnya. Nah, jadi mudah aja sekarang. Masalahnya kamu mau apa enggak, itu aja. Ya. Jadi itu 2 kondisi yang bisa kamu pilih ya. Kamu bisa pilih yang pertama ya, atau bisa kamu pilih yang kedua. Tapi sebenarnya kalau saya memotivasi kalian semua mahasiswa ya, saya merekomendasikan kamu memilih yang kedua. Ya, mulailah mengerjakan terlebih dahulu. Apapun hasilnya nanti toh dikonsultasikan. Ya, saya rasa itu ketika kamu sudah melebihi batas, dalam arti ditargetkan itu akhir dari bab 2, kemudian kamu menyiapkan bab 3 ya. Pada masanya nanti dosen tersebut meminta untuk kamu mengumpulkan bab 3 draftnya, kamu sudah siap. Kamu hanya tinggal melengkapi saja. Jadi ringan gitu. Susah di awal tapi ringan di belakang. Atau kamu milih santai-santai di awal tapi susah di belakang. Ya, semua pilihan bergantung kepada kamu. Karena bagaimanapun yang paling bertanggung jawab tentang selesai dan tidaknya skripsi itu bukan dosen pembimbing kamu, tapi kamu sendiri. Nah, jadi kalau dosen pembimbing kamu ternyata mungkin nggak kontak, ya selama 3 minggu, 4 minggu ya inisiatif kamu harus mulai mengontak. Mungkin dengan sekadar mengucapkan assalamualaikum atau selamat pagi. Sehingga pembicaraan itu bisa berlanjut yang berkaitan dengan skripsi kamu. Oke, itu saja tip di hari 27 ini ketika kamu mengalami kondisi ditinggal oleh dosen pembimbing kamu. Kalau ada pertanyaan berkaitan dengan ini, jangan lupa ketik di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Nah, silakan lihat-lihat video bagaimana belajar skripsi dari nol. Selalu saya tawarkan, apabila ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan jawab pertanyaan itu satu demi satu. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.